Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu gimana caranya tetap panjang umur, kemudian tidak sakit-sakitan, ya panjang umur, tidak sakit-sakitan, produktif, ya tidak cepat mati dan jangan mati sebelum waktunya gitu. Apalagi kalau sampai mati muda. Nah, kebanyakan pasien itu ketika masuk usia 40, 50, 60 itu penyakitnya sudah mulai banyak gitu ya, sudah mulai timbul penyakitnya dan fokusnya itu gimana caranya supaya sembuh. Nah, kalau di Amerika sekarang fokusnya itu lebih ke gimana caranya yang masih sehat itu supaya tetap sehat selama-lamanya gitu, sebisa-bisanya hidup lah. Kenapa? Karena yang masih merasa kalau mereka itu masih produktif, masih bisa banyak yang bisa dilakukan, masih bisa banyak membantu orang lain, masih banyak bisa berkontribusi pada banyak orang. Nah, kalau pikiran kita positif, pikiran kita ingin membantu banyak orang dan ingin berkontribusi sebisa-bisanya kita atau beribadah selama-lamanya supaya kita bisa pahalanya juga yang bisa dikumpulin, itu kita akan setuju dengan apa yang akan kita bahas ini. Nah, kalau Anda punya pikiran, buat apa hidup panjang-panjang, lebih baik mati aja, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Silakan Anda tidak perlu lanjutkan video ini. Nah, tapi kalau Anda pengen tahu gimana caranya supaya saya bisa sepanjang mungkin, selama mungkin, dan sebanyak mungkin, saya bisa berkontribusi pada orang lain, hidup lebih lama, dan tidak menjadi beban buat orang lain. Nah, simak videonya sampai tuntas, karena saya akan bahas ini tentang penelitian dari Dr. Peter Attia. Nah, Dr. Peter Attia ini ya lulusan Stanford di Amerika, kemudian dia terkenal karena melakukan banyak penelitian seputar longevity atau seputar rahasia panjang umur. Dan ternyata dia menemukan dari sekian banyak penelitian dikumpulin, kemudian dia sendiri juga melakukan penelitian, ternyata ada rahasianya. Rahasianya apa? Kita akan bahas satu persatu. Ya, salah satunya adalah harus melakukan latihan yang akan kita bahas nanti. Nah, pertama kita harus bahas dulu kenapa orang umurnya pendek atau sakit-sakitan atau cepat mati gitu ya sebelum waktunya ya. Jadi kita harus selalu merasa emang udah waktunya. Siapa tahu sebenarnya kita jatah umurnya mungkin sampai 90 tahun, tapi karena gaya hidup kita, kebiasaan kita 60 tahun udah pada meninggal atau 50 tahun gitu ya. Karena apa? Ya memang sudah takdir. Tapi kalau bisa kita jangan sampai terlibat dalam usaha bunuh diri. Intinya begitu. Nah, apa saja yang membuat kita umurnya jauh lebih pendek? Yang nomor satu dari hasil penelitian Dr. Peter Attia adalah merokok. Nah, Anda boleh setuju boleh enggak, tapi penelitian menunjukkan bahwa orang yang merokok itu berisiko untuk mati lebih cepat, sekitar 40% lebih tinggi daripada temennya. Jadi misalkan untuk rentang waktu usia 40 tahun yang merokok dengan yang tidak merokok, mana yang matinya lebih banyak? Ternyata yang lebih banyak mati adalah yang merokok, 50 tahun, kemudian dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. 60, 70 gitu ya. Nah, jadi kita bisa bantah ya, dok kan ada yang merokok udah lama nggak meninggal. Ya memang, tapi lebih banyak kalau dibandingkan yang merokok dan tidak merokok, maka yang merokok itu lebih banyak yang mati, sekitar 40% lebih tinggi. Intinya gitu. Ya, kemudian apalagi selain merokok? Yang kedua adalah hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, banyak orang, termasuk pasien-pasien saya juga, merasa hipertensi itu bukan sesuatu masalah yang besar. Karena memang gejalanya nggak kelihatan gitu. Beda kalau misalkan Anda ketusuk di perut atau Anda terbentur kepalanya terus bocor, ya itu kelihatan. Jadi Anda cepat-cepat mencari cara gimana caranya supaya bisa diperbaiki. Ya, tapi kalau hipertensi itu biasanya orang santai-santai aja, tahu-tahu sudah menjadi komplikasi. Entah itu dia mungkin stroke, serangan jantung, ya gagal ginjal dan sebagainya. Nah, ternyata ada orang yang tekanan darah tinggi itu peningkatan risiko kematian sekitar 20-25%. Ya cukup, ya lumayan tinggi juga gitu. Kemudian penyakit ginjal tahap akhir. Nah, ini ternyata yang paling tinggi ya, peningkatannya sekitar 175%. Jadi orang yang misalkan usia 40 sudah mengalami penyakit ginjal tahap akhir, sudah cuci darah, itu kemungkinan dia untuk meninggal dibandingkan dengan yang seumuran misalkan yang tidak menderita penyakit ginjal tahap akhir, itu kemungkinan untuk meninggalnya sekitar 175% lebih tinggi. Nah, kemudian diabetes tipe 2. Nah, ini banyak nih pasien saya merasa tidak masalah karena tidak kelihatan, sama kayak hipertensi tadi. Ya, tidak langsung kelihatan gejalanya. Misalkan Anda keracunan makanan, langsung sakit perut atau langsung mencret. Nah, kalau
diabetes itu tidak terlihat, tapi kalau diperiksa gula darahnya tinggi. Tapi setelah 10 tahun, 20 tahun itu baru kelihatan. Ya, dan kelihatannya itu random ya. Anda nggak bisa tebak ini apa duluan nih, mata duluan yang buta atau kaki duluan yang perlu diamputasi ya, atau mana kesemutan duluan atau gagal ginjal dulu, kita nggak bisa tahu, atau serangan jantung atau stroke dulu gitu, kita juga nggak pernah tahu. Nah, ternyata yang diabetes tipe 2 itu risiko kematiannya meningkat sekitar 25%. Nah, kebanyakan pasien diabetes itu cuma 25%. Nah, biasanya plusnya adalah darah tinggi juga. Jadi tambah tuh, sudah diabetes tipe 2 plus darah tinggi plus merokok lagi. Nah, setelah beberapa tahun kemudian gagal ginjal tahap akhir. Nah, itu baru risiko kematian semakin tinggi. Jadi kalau misalkan ternyata Tuhan memberi kita jatah umur yang sebenarnya mungkin bisa sampai 90 tahun, tapi bisa jadi karena kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, kita mempercepat kematian ya, kita membantu diri kita untuk bunuh diri, kayak kasarnya begitulah. Jadi Tuhan itu mengubah takdirnya yang harusnya 90 jadi 60 tahun kita umurnya. Nah, ternyata dari penelitian Dr. Peter Attia, kita stop dulu faktor-faktor yang tadi bisa mempercepat kematian, yang mempercepat sakit, yang bikin kita cepat mati gitu ya. Nah, ternyata saya tambahin juga ada penelitian dari yang lain, ya saya lupa namanya siapa, tapi penelitian dari pernah dimasukin di Amerika, jurnal American Medical Association. Jadi 90% kunjungan pasien ke dokter, terutama dokter umum, itu adalah karena dipengaruhi oleh stres. Jadi 90% penyakit, jadi 90% penyebab orang yang datang ke rumah sakit pada primary care atau pada dokter umum itu adalah disebabkan atau dikondisikan oleh stres yang berat dan kronis. Jadi stres juga termasuk yang bikin umur kita pendek. Coba bayangin Anda diabetes atau hipertensi kemudian stres, lebih parah lagi. Pasti tensinya naik, kemudian gula darahnya juga naik. Nah, Dr. Peter Attia menyatakan ya, biasanya orang makan ini untuk panjang umur ya, terutama kalau orang di timur seperti di negara kita nih, misalkan di Jepang, di Korea, di Cina ya, termasuk di negara kita, makan ini supaya panjang umur, suplemen ini supaya panjang umur, jamur ini supaya panjang umur ya. Ternyata dari penelitian dia bukan makanan atau suplemen dulu, tapi kebugaran fisik dulu. Jadi fisiknya nggak pernah dilatih, nggak pernah gerak, itu akan lebih cepat mati ya. Jadi hipertensi, gula darah segala macam. Selain itu juga aktivitas fisik ya, kebugaran fisik juga mengurangi stres mental tadi yang salah satu menyebabkan kita sering sakit gitu ya. Nah, apa aja yang diukur? Ternyata dia meneliti semakin tinggi VO2 max atau kapasitas oksigen di tubuh kita ya, jadi terutama di paru-paru dan HB ya, itu semakin tinggi semakin lama umurnya atau semakin panjang umur ya, di mana VO2 max-nya di persentil ke 75. Jadi gimana cara ngukurnya nanti kita bahas ya. Kemudian mampu untuk menggantung di tiang namanya dead hang selama 1 menit. Jadi bukan pull up. Kalau pull up kita gantungan terus kita angkat badannya ya, kita pull up. Nah, kalau ini gantungan aja, dead hang aja. Ya seperti digantung gitu di tangannya. Bisa nggak 1 menit? Nah, kalau nggak bisa, nggak apa-apa, kita bertahap ya. Kita naikin. Ya saya sendiri kayaknya belum bisa deh 1 menit sekarang. Mungkin 10-20 detik lah. Ya, tapi pelan-pelan nanti dinaikin. VO2 max saya juga kayaknya belum nyampe di persentil 75. Tapi ya paling nggak di 50% ya. Lumayan ya. Wall sit 2 menit. Nah, wall sit 2 menit itu kita duduk di tembok ya. Tapi tanpa kursi. Jadi kita bahu dan punggung kita semua bersandar ke tembok seperti orang duduk tanpa kursi. Bisa nggak bertahan selama 2 menit? Kalau bisa, kemungkinan kita untuk panjang umur lebih tinggi ya. Panjang umur, tidak sakit ya. Terus tadi nggak sakit-sakitan ya. Terus apalagi deadlift. Nah, deadlift itu bisa nggak kita ngangkat beban mati, jadi nggak perlu berulang-ulang, sekali aja ngangkat ya deadlift ya. Pasti yang kalau nge-gym pasti tahu nih ya deadlift tuh gimana. Sesuai berat badan dikali 10, kuat nggak kita? Misalkan berat badan saya 50 dikali 10, bisa nggak? Jadi 500 gitu. Wah, saya sih belum bisa tuh. Ya 50 kilo aja saya masih, waduh berat banget itu ya. Tapi sebenarnya bisa dilatih, tenang aja. Nah, kemudian lari 1 mil sesuai dalam waktu tertentu, sesuai usia. Jadi memang ada standarnya. Ya
pernah nggak lari atau udah lama nih nggak lari. Biasanya yang orang Indonesia nih akhir-akhir ini makin kurang aktivitas fisiknya ya. Terus mampu farmer carries. Farmer carries itu mengangkat seperti seorang petani ngangkat itu tuh ya, pasti yang nge-gym tahu ya. Jadi farmer carries itu ngangkat di samping ya. Jadi seperti ngangkat kita lagi nyiram tanaman. Nah, itu caranya farmer carries. Ya, seberat berat badan kita sendiri, bisa nggak? Misalkan saya 50-60 ya berarti sekitar 50-60 kilo saya harus bisa angkat gitu. Nah, sekarang VO2 max yang mana yang bagus? Tadi di atas persentil 75 atau sekitar good ke excellent. Nah, caranya ngitungnya gimana? Lihat tabel, Anda bisa cari tabelnya di mana aja, di Google bisa. Beda laki-laki dan perempuan, kadar VO2 max-nya itu berbeda. Terus sesuai usia juga. Jadi misalkan usia 30-39 misalkan saya gitu ya. Kita ukur dulu namanya maximum heart rate atau MHR. Caranya 220 dikurang usia. Jadi kalau misalkan usia Anda 30 tahun, 220 dikurang 30 atau 190. Atau kalau usia Anda sekarang 40, ya berarti Anda menggunakan rentang usia 40 sampai 49, ya jadi 220 dikurang 40. Jadi maksimal heart rate-nya adalah 180. Kalau 50, tentu saja 220 dikurang 50 atau sekitar 170. Mudah? Nah, sekarang cara mengukur VO2 max. Nah, ketika Anda bangun tidur pertama kali, ukur denyut jantung Anda dalam 1 menit. Itu adalah denyut jantung istirahat atau RHR, resting heart rate. Jadi caranya adalah maksimum heart rate 220 dikurang usia dibagi ketika Anda bangun tidur denyut jantung 1 menit berapa? Dibagi lalu dikali 15 atau 15,3. Nah, nanti dapat itu VO2 max. Sebenarnya banyak cara mengukur dan yang lebih akurat adalah dengan alat untuk mengukur VO2 max. Berarti kalau Anda sambil lari, sambil diukur VO2 max-nya. Nah, tapi itu sulit dan ya tidak semua orang punya fasilitas seperti itu. Kecuali Anda misalkan atlet, misalkan Real Madrid atau klub sepak bola Liverpool atau Manchester United yang punya fasilitas untuk mengukur VO2 max yang memang wajib diperiksa kalau mereka itu ya, untuk mengukur kebugaran. Nah, cara ini mudah, 15,3 dikali heart rate maksimal atau denyut jantung maksimal, caranya 220 dikurang usia, dibagi ketika istirahat denyut jantung 1 menit berapa. Nah, kita dapat hasilnya, lalu kita masukkan ke dalam table. Apakah poor atau jelek ya? Very poor, jelek banget. Fair, lumayan. Good, bagus. Excellent, ya. Bagus banget ya. Atau superior, luar biasa gitu ya. Nah, saya sendiri sekarang ada di posisi good ya, lumayan ya, dikit lagi excellent ya. Jadi harus menambah jam untuk kardio. Nah, caranya meningkatkan VO2 max adalah Anda melakukan latihan satu kardio yang utamanya. Jadi kardio, kalau tadi yang deadlift, kemudian wall sit, deadlift itu semua ditunjukkan untuk membesarkan otot. Nah, yang kardio yang diukur adalah VO2 max-nya atau kadar oksigen maksimalnya dalam tubuh gitu ya. Nah, caranya tadi meningkatkan kardio. Kardionya seperti apa? Anda olahraga itu biasanya kita ukur heart rate. Ada heart rate maksimal, ada heart rate aerobik, ada heart rate anaerobik. Nah, ketika Anda olahraga, aktivitas ya, pakai misalkan smartwatch atau smartband untuk lihat heart rate-nya, apakah di kadar aerobik, anaerobik, atau maksimum heart rate. Nah, itu Anda lihat. Jadi caranya yang paling sederhana, misalkan 2 menit, kemudian 20 detik, 2 menit, 20 detik, 2 menit, 20 detik. Jadi 2 menit aerob ya, denyut jantungnya, kemudian 20 detik anaerob, hampir mendekati maksimal, kemudian balik lagi ke 2 menit. Atau kalau Anda sudah mahir, sudah makin biasa, biasanya 4 menit, 2 menit, 4 menit, 2 menit. Jadi 4 menit di aerob, kemudian 2 menit di anaerob. Nah, dengan melakukan latihan itu misalkan 1 hari sekali, selama misalkan 10 menit atau 20 menit, itu VO2 max-nya makin lama akan makin meningkat. Dan kalau Anda atlet, itu biasanya yang dikejar adalah VO2 max supaya Anda sampai di level superior. Pengen tahu buktinya? Kalau Anda sudah sampai di level excellent atau superior, ketika Anda berolahraga itu makin lama makin terasa enteng. Itu artinya VO2 max-nya makin naik gitu ya. Jadi
Lihat aja pemain bola Indonesia deh, setelah pelatihnya ganti dari Korea, Shin Tae-yong, fokusnya di kapasitas paru-paru dan kapasitas VO2 max ini. Supaya apa? Supaya ketika main 90 menit, bahkan 120 menit, pemainnya tidak kecapean. Itu dampak yang kelihatan. Nah, kalau olahraga jangan lupa untuk minum. Nah, caranya adalah yang seperti kita kemarin sudah bahas, cara minum yang benar adalah dengan kalau olahraga di persamaan galpin. Caranya 2 cc dikali berat badan. Jadi kalau berat badan Anda 60 atau 50 dikali 2. Ya 2 kali 50 misalkan 100 atau 2 kali 60 atau 120 setiap 15 sampai 20 menit. Jadi setiap 15 menit minum, setiap 15 menit minum atau setiap 20 menit minum. Gimana kalau Anda hanya bisa minum setelah 45 menit, misalkan pemain bola gitu ya. 45 menit baru bisa minum. Tinggal dihitung dikali 3. Misalkan harusnya setiap 15 menit Anda minum 100 cc. Hanya bisa minum ketika 45 menit, berarti dikali 3 ya. Jadi 100, jadi sekali minum langsung 300 cc. Itu minimal. Dan saya tahu kalau Anda main bola 45 menit, nggak mungkin minumnya cuma 300 cc. Pasti lebih ya, 500 cc. Nggak apa-apa. Ya, justru itu bagus untuk menggantikan. Nah, kalau pemain bola profesional itu biasanya malah timbang badan ya. Jadi misalkan sebelum main berapa beratnya, setelah main berapa beratnya, oh berarti itu yang hilang lewat cairan, jadi keringat, jadi energi dan lain-lain. Nah, kalau sebelum olahraganya, sebelum masuk ke trainingnya, itu minum dulu sesuai dengan aturan 10 jam pertama. Jadi 1 jamnya sekitar 250 cc atau 1 gelas air mineral kecil itu 1 jam harus habis ya, selama 10 jam pertama dari bangun tidur sampai 10 jam. Nah, kenapa? Karena setelah 10 jam fungsi ginjal untuk ngurusin air, bikin urin itu mulai menurun. Nah, selama olahraga pakailah persamaan galpin tadi, 2 cc kali berat badan setiap 15 menit. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Anda tetap awet muda, tetap sehat ya, dan panjang umur. Saya Dr. Ruli, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.